Oke teman-teman, di sini saya sedang berada di Universitas Quality Brastagi dan di sini saya bersama dengan teman saya Rudija Ginting yang sedang juga berkuliah di Universitas Quality Brastagi. Dan di sini tujuan saya bersama dengan sahabat saya Pradija Ginting. Di sini saya ingin bertanya kayak gitu, seperti apa rencana-rencana kehidupannya kayak gitu, apa cita-cita dia ke depannya kayak gitu. Baik, sahabat saya Pradija Ginting. Baik. Oke teman, di sini saya ingin bertanya, ceritakan kepada saya 10 tahun dari sekarang, seperti apa kehidupan ideal yang Anda ingin capai? Seperti apa nanti kehidupan Anda di 10 tahun yang akan mendatang gitu? Baik, tentunya untuk yang saya capai untuk 10 tahun ke depan, tentunya saya ingin akan mencapai cita-cita saya terlebih dahulu, menjadi orang penting bagi keluarga dan membantu orang tua terlebih dahulu bagi keluarga. Tentunya saya juga seperti ingin orang pada umumnya akan mempunyai seorang istri, anak, dan saya akan mengutamakan karir untuk membantu saya mencapai apa yang saya inginkan. Ya. Contohnya untuk Profesi gitu ya? Iya, profesi saya seperti saya kan masih di kuliah di Universitas Quality Brastagi. Ya. Saya prodi olahraga. Tentunya saya akan berusaha mencapai cita-cita saya terlebih dahulu dengan belajar disiplin lah gitu kan. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Ya. Rindu menjadi seorang guru yang baik kayak gitu ya, Iya, profesinya ya. iya. Oke Mas, oke sobat saya, pasti akan ada masalah atau tantangan di masyarakat yang membuat Anda ingin bergerak di profesi guru itu kayak gitu. Apa kira-kira hal yang menggerakkan hati Anda sehingga ingin menjadi guru kayak gitu dalam cita-cita Anda di masa depan kayak gitu? Oh, baik. Sebenarnya saya sudah merasakan waktu SD gitu ya. Ya. Guru waktu saya di sekolah dasar, dia tidak mempedulikan apa kegiatan kami, dan saya mau mengubah gimana ya, waktu saya SD saya tidak lagi melakukan itu. Saya akan memperhatikan siswa untuk anak-anak ke depan. Contohnya saya akan maulah, intinya saya akan mengembangkan skill atau soft skill anak-anak untuk bisa meraih cita-cita mereka, untuk bisa belajar lebih giat disiplin. Pokoknya itu tujuan saya untuk menjadi mengembangkan masyarakat. Oke, seperti di sini dibilang bahwa kita masih melihat mungkin dari guru-guru yang sudah kita alami, dan kita lihat juga bagaimana kita dan teman-teman kita belum merasakan sepenuhnya bagaimana guru itu sebenarnya menyentuh kita kayak gitu. Dan Anda ingin mengubahkan kayak gitu kan? Ya. Anda ingin menjadi guru yang baik dan Anda ingin menjadikan anak-anak yang lain itu memiliki potensi yang besar dalam bidang olahraga ini juga pastinya ya, sobat saya. Oke. Jika Anda harus memilih antara pekerjaan Anda tadi, mungkin bisa dibilang menjadi guru dan hanya memiliki gaji yang sedikit, atau disuruh memilih lagi dengan pekerjaan yang bukan profesi Anda dari dasarnya, bukan di situ hati Anda, tetapi memiliki gaji yang lebih besar daripada profesi yang Anda pilih tadi, apa yang mungkin Anda pilih kayak gitu, dan apa alasannya Anda memilih pekerjaan itu kayak gitu? Bisa dijelaskan juga kepada saya? Baik, terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya sangat mengagumkan ya. Jadi siapa sih yang nggak perlu uang gitu kan? Betul. Tapi disuruh memilih antara kedua pekerjaan, yang satunya pekerjaannya berbeda tapi uang gajinya lebih besar, tapi tidak dengan ada skill, gitu kan? Saya akan memilih yang saya punya skill. Oke. Contohnya saya nanti memilih gaji yang besar tapi tidak ikhlas saya untuk mengerjakannya. Oke. Tapi saya percaya di skill saya akan mengembangkan contohnya siswa-siswa lah, kan saya akan menjadi guru untuk kedepannya nanti gimana kan. Contohnya saya akan mengembangkan siswa, dan siswa itu bisa berkarakter dan untuk mencapai cita-citanya juga.
Tapi akan saya lebih pilih untuk sesuai skill saya. Tapi walaupun gajinya minim ya, kecil ya. Oke, jadi kita tetap seperti yang tadi sobat saya bilang ini, bahwa kita juga harus tetap berada di profesi yang dimana kita bisa dengan hati dan bisa lebih effort kayak gitu untuk melakukan pekerjaan kita dibanding yang gajinya besar tapi kita tidak bisa maksimal di dalam seperti itu ya. Dan jawabannya itu pasti sangat hebat ya Pak, karena mungkin masih banyak juga orang di luar sana tidak bisa sekonsisten itu untuk menetapkan bagaimana dia memilih pekerjaannya dengan karena hanya tergiur dengan gaji yang besar seperti itu ya. Oke, sebutkan 3 langkah yang sedang Anda lakukan kayak gitu. Sebutkan 3 hal yang Anda sedang lakukan untuk memproses Anda untuk mencapai cita-cita tersebut kayak gitu. Apa hal yang Anda lakukan sekarang kayak gitu? Tentunya yang pertama kita harus kerja keras ya. Ya, kerja keras. Rajin belajar. Iya. Terutama kita harus bersyukur juga kepada ya. Tuhan. Kita harus mengandalkan kepada Tuhan. Dan untuk pertanyaan Anda tadi, saya lebih akan mempraktekkan gimana saya dapat di kampus dan untuk mempraktekkan di kehidupan sehari-hari saya. Oke. Contohnya yang 3 pertanyaan tadi, 1 saya tentu belajar. Belajar ya. Iya. Kedua, soft dan skill saya harus tingkatkan di luar maupun di kampus. Oke. Baik, yang ketiga, kita harus mengandalkan Tuhan tadi. Ya, kita juga harus mengandalkan Tuhan seperti pastinya Iya, ya. pastinya itu. Dan Oke. itulah. Ya, itu sudah menjadi 3 hal yang sudah kita persiapkan kayak gitu. Saya percaya pasti jika hal ini kita teladani dan kita lakukan, pastinya kita pasti akan mencapainya kayak gitu ya Mas. Oke, dan di sini saya juga ingin bertanya kayak gitu. Jika cita-cita Anda itu tidak tercapai dalam kehidupan Anda, dan pastinya itu akan membuat Anda merasa down atau jatuh kayak gitu. Pastinya Anda juga pastinya Anda juga saya percaya akan memilih profesi yang lain untuk membuat Anda tetap bermakna kayak gitu. Apa tindakan emosional yang mungkin bisa Anda kelola dengan cara ini kayak gitu? Baik, tentunya kalau kita tidak tercapai cita-cita kita, tentunya kita sedikit Kecewa ya, pasti kecewa besar. Kecewa ya, kecewa. Oke. Tindakan saya jika saya tidak akan cita-cita saya tidak tercapai, yang pertama saya akan saya berusaha membuka skill saya. Contohnya membuat les dengan skill saya. Oke. Contohnya di bidang olahraga, contohnya saya tidak bisa capai cita-cita, tapi saya bisa buka klub futsal gitu. Oke, bagus ya. Saya bisa juga membuka pencak silat mungkin. Dan ya di situ itulah, tapi kita doakan Ya, pastinya cita-cita tercapai gitu ya, ya. pastinya kita pasti akan berdoa untuk cita-cita kita tersebut itu, walaupun nanti kita tidak mendapatkan cita-cita kita tadi, kita tetap memiliki tidak menyetop ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari tadi kayak gitu, dengan cara membuka futsal, pencak silat segala macam. Tidak, masih banyak jalan untuk mentransfer ilmu kita kepada murid-murid yang membutuhkan ilmu tadi gitu ya. Baik sobat saya Pradija Ginting, terima kasih atas waktunya. Dan baik teman-teman, di sini kami sudah selesai untuk melakukan wawancara masa depan sahabat saya Pradija Ginting, dan di sini sudah menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa dalam kita akan merancang masa depan kita pasti akan banyak goncangan yang kita hadapi, tetapi kita harus tetap yakin dan semangat bahwa kita pasti akan ada di titik yang dimana kita rindukan itu. Terima kasih. Salam olahraga sportif.